Di sebuah desa kecil di pinggiran lereng gunung, terdapat sebuah rumah papan berukuran 4x6 meter yang berdiri sederhana di antara pepohonan bambu. Atapnya dari seng berkarat, dindingnya dari anyaman bambu yang sudah banyak berlubang. Di dalam rumah itu hanya ada 2 kamar kecil, 1 dapur dari tanah liat dan 1 ruang tengah yang menjadi tempat segalanya. Ruang makan, ruang tidur, dan ruang belajar. Rumah itu milik keluarga kecil, Pak Darto, buruh tani berusia 45 tahun, Bu Tinah, ibu rumah tangga yang juga menjual kue keliling, dan Luki, anak laki-laki mereka yang baru berusia 10 tahun. Duduk di bangku kelas 4 SD. Setiap malam, rumah itu selalu temaram. Tidak ada listrik masuk ke daerah mereka sejak lama, terlalu jauh dari pusat desa. Maka, satu-satunya sumber cahaya hanyalah lampu minyak kecil yang terbuat dari botol bekas sirup dengan sumbu dari kain sobekan. Di bawah cahaya kuning redup itulah Luki selalu duduk bersila di lantai papan sambil membuka buku. Tangannya kadang bergetar karena nyamuk dan angin malam yang masuk lewat celah dinding. Tapi matanya tetap fokus pada tulisan di buku matematika. Luki, tidur dulu, nak. Besok pagi kamu sekolah, ujar Bu Tinah lembut dari dapur. Tunggu sebentar Bu, tinggal 1 soal lagi, jawabnya sambil tersenyum kecil. Bu Tinah menatap anaknya dari jauh. Wajahnya disinari cahaya lampu minyak, kecil tapi penuh tekad besar. Setiap pagi, Luki berjalan sejauh 3 kilometer menuju sekolah. Ia hanya punya 1 seragam lusuh yang disetrika dengan batu panas. Tasnya tambalan dari kain bekas dan sepatunya sudah bolong di ujung. Tapi setiap kali sampai di halaman sekolah, ia selalu memberi salam dengan sopan pada guru-gurunya. Sekolahnya kecil, SD Negeri 03. Bangunannya mulai kusam, cat tembok mengelupas, dan hanya ada 3 ruang kelas untuk 6 tingkat. Meski begitu, Luki tak pernah mengeluh. Ia duduk di bangku paling depan, menyiapkan buku lebih cepat dari teman-temannya. Namun, di sekolah tidak semua berjalan mulus. Ada teman-teman yang sering mengejeknya. Si Luki datang lagi pakai sepatu jebol. Hahaha. Jangan-jangan dia belajar pakai lilin. Luki hanya tersenyum kecil. Ia tak membalas. Dalam hatinya, ia berkata pelan, biarin. Yang penting aku belajar sungguh-sungguh. Guru Wati, wali kelasnya, sering memperhatikan Luki dari kejauhan. Ia tahu anak itu bukan anak biasa. Meskipun seragamnya lusuh, tapi nilainya selalu terbaik di kelas. Ia rajin bertanya, tekun menulis, dan paling cepat mengerjakan tugas. Suatu hari, Guru Wati menemuinya saat jam istirahat. Luki, kamu hebat sekali. Nak, ibu dengar kamu belajar pakai lampu minyak ya? Di rumah? Luki mengangguk malu. Iya Bu, di rumah belum ada listrik. Guru Wati terdiam sejenak, lalu mengusap kepala anak itu lembut. Teruslah belajar. Ya, kamu bikin ibu bangga. Suatu malam, hujan turun deras. Angin berhembus kencang, membuat atap seng berderak dan air merembes dari celah-celahnya. Luki tetap duduk di sudut ruang, memegang pensil dan buku. Lampu minyaknya bergoyang-goyang tertiup angin. Tiba-tiba, lampu padam. Minyaknya habis. Bu Tinah keluar dari dapur sambil membawa kaleng kecil. Minyaknya tinggal sedikit. Luki, nanti pagi ibu beli lagi kalau jualannya laku. Luki menatap buku di depannya, lalu tersenyum lemah. Tidak apa-apa Bu,
Besok Lucky lanjut lagi. Malam itu ia merebahkan kepala di lantai bambu. Tapi pikirannya masih melayang ke halaman buku yang belum selesai ia baca. Sementara itu, di ruang lain, Pak Darto duduk termenung di kursi kayu. Kasihan anak itu, Tin. Cuma karena kita nggak punya cukup uang, dia harus belajar di gelap. Butina menatap suaminya dengan mata berkaca. Yang penting, dia semangat. Pak, selama dia punya tekad, cahaya sekecil apapun cukup untuk meneranginya. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan pengumuman lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Semua murid bersemangat, termasuk Lucky. Namun, ketika daftar peserta diumumkan, namanya tidak tercantum. Ia menunduk pelan. Guruwati mendekatinya. Lucky, ibu tahu kamu pantas ikut, tapi panitia cuma memilih siswa yang dianggap mampu untuk biaya, transportasi, dan seragam lomba. Ibu minta maaf. Ya, nak. Lucky tersenyum hambar. Nggak apa-apa, Bu. Lucky tetap mau belajar supaya lain kali bisa lebih siap. Tapi di dalam hati kecilnya, ia menangis. Ia ingin sekali membuktikan bahwa anak miskin pun bisa berprestasi, asal diberi kesempatan. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu minyak, ia kembali membuka buku. Tangan kecilnya menulis pelan di pojok halaman. Suatu hari nanti, aku ingin membuat ibu dan bapak bangga. Sudah lewat pukul 10 malam. Di rumah bambu yang berdinding anyaman dan beratap seng bocor itu, hanya satu sudut yang masih bercahaya. Cahaya kecil dari lampu minyak tua. Di bawah cahaya temaram itu, Lucky masih duduk bersila di lantai, menatap buku matematika yang sudah lusuh di tangannya. Tetesan keringat di dahinya bercampur dengan rasa kantuk, tapi matanya tetap terbuka. Ibunya, Butina, memandang dari bilik dapur sambil memeluk selendang. Lucky, sudah malam, nak. Besok sekolah pagi, katanya lembut. Lucky mengangkat wajahnya dan tersenyum kecil. Sebentar lagi, Bu. Lucky, mau hafalin satu rumus lagi, biar nanti di sekolah gak salah lagi. Butina menghela napas. Ada bangga yang sulit dijelaskan. Anak sekecil itu dengan segala kekurangan tak pernah menyerah belajar. Sementara ayahnya, Pak Darto, yang kini bekerja serabutan sebagai tukang becak malam, baru saja pulang. Ia menatap anaknya dalam diam, kemudian duduk di pintu. Lampu minyak itu terus berkedip, seolah ikut menjaga semangat anak kecil yang sedang bermimpi besar di rumah sederhana itu. Beberapa bulan berlalu. Sekolah Lucky mengadakan seleksi untuk Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Banyak teman-teman sekelasnya meremehkannya. Ah, buat apa ikut? Luke, kamu aja sering nulis di kertas sobek, ejek salah satu teman. Lucky hanya tersenyum. Ia tak menjawab. Ia pulang dengan langkah tenang, lalu langsung duduk di depan lampu minyaknya seperti biasa. Setiap malam, ia belajar tanpa lelah. Menghitung, membaca, menulis di kertas bekas yang disatukan dengan tali rafia. Di hari perlombaan, Lucky datang memakai seragam yang disetrika rapi oleh ibunya. Di tangannya masih ada bekas tinta biru yang menandakan betapa keras ia berlatih. Saat lomba dimulai, ruangan hening. Anak-anak lain membawa alat tulis baru dan buku catatan tebal. Lucky hanya membawa semangat dan doa dari orang tuanya. Ketika hasil diumumkan, semua orang terkejut. Pemenang pertama Olimpiade Sains tingkat kabupaten adalah Lucky Prasetyo dari SD Negeri 03. Ruangan hening sejenak, lalu disambut tepuk tangan meriah.
Lucky berdiri kaku, tidak percaya. Matanya memanas, ia menatap ke langit ruangan, seolah ingin mengucap terima kasih kepada Tuhan dan kepada lampu minyak kecil yang menemaninya selama ini. Kabar kemenangan Lucky cepat menyebar. Kepala sekolah, Bu Wati, begitu bangga. Lucky, kamu akan mewakili kabupaten ke tingkat provinsi. Dan kalau lolos, kamu bisa ke tingkat nasional, katanya sambil tersenyum bangga. Bagi Lucky, itu seperti mimpi. Ia belum pernah keluar desa, apalagi ke kota besar. Namun, semangatnya tak surut. Ia belajar makin giat, bahkan sering tidur di lantai dengan buku menempel di dada. Pak Darto bekerja lebih keras. Ia menarik becak lebih lama agar bisa membeli sepatu baru untuk anaknya. Sedangkan Bu Tina menyiapkan bekal sederhana. Nasi, telur rebus, dan doa yang tak pernah putus. Hari keberangkatan tiba. Bus yang membawa Lucky dan guru pendamping berangkat pagi-pagi dari terminal kecil. Bu Tina menggenggam tangan anaknya. Belajar yang rajin ya nak. Ibu gak bisa ngasih apa-apa selain doa. Lucky mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ibu tenang aja. Lucky-nya janji gak akan nyerah. Bus itu melaju, meninggalkan desa kecil mereka yang tertutup kabut pagi. Dan di rumah itu, lampu minyak tetap menyala, seolah menunggu kabar baik dari jauh. Beberapa minggu kemudian, pengumuman nasional dibacakan. Nama Lucky Prasetyo disebut lagi. Kali ini sebagai juara 2 Olimpiade Sains Nasional tingkat SD. Ruangan bergemuruh tepuk tangan. Lucky berdiri di atas panggung besar di Jakarta, memakai seragam sekolah yang sama, kemeja putih yang sudah agak pudar warnanya. Di dada kirinya tergantung medali perak, dan di hatinya kebanggaan yang tidak bisa diukur. Kamera televisi merekam wajah polosnya yang penuh haru. Saat diwawancara, ia hanya berkata, "Kalau rumah saya gelap, saya belajar pakai lampu minyak karena saya mau terangin masa depan saya sendiri." Kata-katanya membuat seluruh ruangan terdiam. Beberapa hari kemudian, Lucky pulang ke desanya. Warga berbaris di pinggir jalan, menyambut bocah kecil yang membawa medali dan harapan. Bu Tina memeluk anaknya erat, menangis bahagia. Pak Darto tersenyum lebar. Air mata mengalir di pipinya yang legam oleh matahari. Malamnya, Lucky duduk kembali di depan lampu minyaknya. Ia menatap nyala kecil itu dan berbisik, "Terima kasih. Terima kasih sudah nemenin Lucky belajar setiap malam." Lampu itu bergetar pelan, seolah membalas senyum kecil dari anak desa yang telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan cahaya yang menguatkan langkah menuju masa depan.